Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo orang-orang baik, selamat datang di channel Orang Baik. Di sini saya sudah bersama salah satu karyawan di Telkom Vitel Sultra. Ada Arlina. Halo Arlina. Halo, Oke, singkatnya kita sapa Lina boleh ya? boleh Kak, Lina aja lebih bagus. Oke, Lina. Apa kabar Lina? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Lina. Kita di sini akan tag di channel Orang Baik. Lina sudah follow belum? Alhamdulillah sudah Kak. Sudah ya. Nanti videonya harus ditonton di share ya ke teman-teman. Iya, pastilah. Oke, jadi channel ini tuh bertujuan lebih ke inspirasi, iya, mengenal lebih jauh sama bintang tamu dalam hal ini Lina, dan juga nanti kan bisa jadi apa ya, pasti ada perkenalan dan pelajaran lah untuk teman-teman yang ikut nanti nonton video ini. Oke, Lina, saya sudah dapat bocoran ini. Ada datanya Lina. Lina ini lahir di Kendari 1 Maret 1980. Iya. Arlina memang asli Kendari atau selama lahir itu pernah tinggal di mana mungkin? Oh iya. Saya aslinya Kak sukunya Bugis. Oh, Bugis. Iya, Sama berarti. Bugisnya di mana? Sengkang Bone. Iya, Tapi iya. lahirnya di sini, jadi orangnya orang sini saja Kak. Oh, jadi sudah pindah suku istilahnya. Pindah suku tidak sih, tempat lahirnya saja yang pindah. Numpang lahir. Numpang lahir. Tapi sejak betul. orang tua memang sudah sebelumnya tinggal di sini atau sempat di Sengkang mungkin baru pindah ke sini. Memang orang tua tinggal di sini. Sebelumnya kan Oke. memang tinggalnya di kampung. Tapi mungkin karena orang tua merantaunya di Sulawesi Tenggara, jadi ya Oke. tinggal di sini Kak. Akhirnya lahirnya Lina juga di sini. Iya. Tapi betul. keluarga masih ada ya di Sengkang pasti. Alhamdulillah masih ada. Kalau saya di Bonenya sama dari nenek, cuman ya karena kerjanya di sini, Iya, jadi tinggal di sini juga. tinggal di sini juga. Oh iya, Lina kemarin kita dapat info Iya. kalau Lina di khusus weekend di tanggal kemarin weekend 25-26 ya kalau tidak salah. Lina itu berhasil mencapai penjualan terbanyak lah di Vitel Sultra dibandingkan Wow. teman-teman. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oke, itu pasti keren juga Lina. Selain Iya. ya pasti nanti dapat bonusnya ada, tapi jadi motivasi buat teman-teman. Iya. Nah, saya mau nanya mungkin enggak usah lah soal ya mungkin syukurlah pencapaiannya banyak. Tapi Lina cerita sedikit dong, sejak kapan gabung di Telkom? Kenapa bisa tahu dan bergabung di Telkom? Kapan tepatnya? Wow, kalau saya ceritakan ini sejarahnya kayaknya panjang ini. Apa kita punya banyak waktu ya? Oke, siap. Sebelumnya sih saya memang dunianya marketing Kak. Marketing. Iya. Pernah kerja di mana? Saya pernah bekerja di salah satu di otomotif, di bidang otomotif. Jadi saya kerjanya itu selama 14 tahun 7 bulan. Sebelum Wow. di Telkom. Wow, iya lama sekali. Oh, di mana tepatnya? Mungkin Bapak sebut. Kebetulan saya kerja di otomotif salah satu perusahaan yang bergerak bidang otomotif itu Mitsubishi, Oke. PT Bosowa Berlian Motor Oh, selama Bosowa. 14 tahun 7 bulan. Luar biasa. Masih kebayang sudah menjual berapa unit mobil sampai Wow, di 14 tahun itu? Saya nggak bisa hitung Kak, kayaknya sudah terlalu banyak. Iya. Soalnya setahu saya kalau marketing kayak gitu kan istilahnya bertahan lama itu susah. Achievementnya harus tetap stabil lah ya istilahnya. Betul. Berarti penjualannya pasti bagus bisa 14 tahun. Iya, Terus betul. bisa kenal tahu Telkom bahkan berniat, oh saya kayaknya mau masuk Telkom saja ini. Kenapa ceritanya? Kebetulan sih ada kenalan di sini Kak. Oke. Ya, pada saat saya keluar itu memang di tahun 2017 saya keluar dari perusahaan saya sebelumnya. Oh iya. Selama saya keluar itu 6 bulan kemudian saya bekerja di Telkom. Kemudian ada tawaran, jadi saya coba karena memang kebetulan saya suka karena dengan bidang saya marketing. Betul. Iya, jadi saya coba, tapi ternyata saya coba, alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sini. Memang saya suka Kak begitu. Oke. Iya, tantangan buat saya lagi gitu. Benar. Berarti bisa saya bilang sales marketing atau marketing itu adalah passion yang mungkin hobinya. Iya, Kayak gitu. betul. Nah, sebelum ke marketingnya, sebelum kenal namanya dunia sales, sebenarnya Lina tuh kayak sempat kepikiran cita-citanya pengen jadi apa gitu. Sebelum bekerja lah. Ada enggak dulu kepikiran dan mungkin sekarang entah belum tercapai atau masih kepikiran nanti kayaknya saya harus jadi ini. Ada enggak? Kalau cita-citanya dulu waktu kecil sih ada sih Kak. Pasti ada ya? Pengen Jadi apa? Pengen jadi polman tapi Oh, jadi polwan. tapi karena kayak ya mungkin cita-cita kecil ya kayak ya tapi mungkin garis tangannya jalannya berbeda. Setuju. Iya. Jadi semua orang pasti ya punya wajar lah punya keinginan. Iya. Saya saja punya keinginan dulu kayak
pengen jadi dokter, pengen jadi tentara. Cuman Iya. ya ibu saya bilang dari postur kamu sudah tidak meyakinkan kamu jadi tentara. Oke Lina, yang saya mau tanya, apa yang menarik menurut kamu dunia marketing atau sales? Bukannya banyak yang orang nggak suka ya? Kayak misalnya susah harus ketemu orang, saya harus jelaskan produk dari awal, bahkan tidak jarang harus kesana kemari panas-panasan. Iya. Kenapa suka dunia sales marketing? Saya suka tantangannya, Kak. Pertama, saya suka tantangannya. Yang kedua, saya senang ketemu dengan orang. Oh, Banyak orang yang ketemu dengan orang. Jadi saya bisa kenal dari bawah sampai di atas. Ya, buktinya sampai sekarang Kak, kalau saya punya pengurusan atau apa, saya punya banyak teman, relasi. Jadi saya tidak susah gitu Kak. Jangan-jangan KTP-nya, SIM semua ini dapat Bisa jadi. dari kenalan semua ya? Bisa jadi Kak kayaknya. Oke, keren-keren. Nah, selama bekerja masih ingat enggak ada 1 atau 2 pengalaman menarik? Bisa yang sebelum di Telkom. Pada saat mungkin menawari atau menjual produk, ada enggak cerita yang lucu mungkin atau menarik untuk dicerita buat teman-teman yang mendengarkan nanti ini? Coba dipikir-pikir, ada tidak? Banyak sih Kak. Atau pengalaman yang mungkin kurang enak tapi masih bisa dicerita apa, jadi bisa jadi motivasi. Oh ternyata Lina pernah kayak gini, saya harus lebih bagus lagi. Ada enggak? Oh iya. Kalau saya sih kadang-kadang kan biasa kalau kita bernegosiasi sama pelanggan, kita menjanjikan suatu produk kita Kak. Biasanya kita menjadikan produk kita, apakah barang itu tersedia atau tidak tersedia. Tapi terkadang kan orang marketing itu pintar-pintar. Jadi pintarnya itu gini, iya kita bisa Pak. Contoh aja saya kerja sekarang di Telkom Kak. Contoh saya hari ini Pak bisa pemasangan, tapi ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita janjikan ya. Jadi caranya saya mensiasati lagi, saya menyampaikan kepada pelanggan bahwa ya kita menyampaikan Pak mohon maaf hari ini kita tidak bisa melakukan pemasangan ya, mungkin karena materialnya habis ya mungkin salah satu contoh seperti itu Kak. Jadi pelanggan dia tidak merasa kecewa Kak. Iya, seperti itu dia. Soalnya posisinya Lina di sini istilahnya tengah-tengah ya. Harus di satu sisi meyakinkan pelanggan, tapi satu sisi harus memastikan teknis ini atau orang yang mengerjakan jaringannya ini harus tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Iya, betul. Dan itu kayaknya dirasakan sama semua teman-teman ya. Iya, ini perhatian nih buat teman-teman yang terkait nih. Saya nggak usah nyebut, nggak usah disebut lah ininya ya. Pokoknya betul. Jadi tanggung jawab kita semua lah. Tapi kadang ada juga ada pelanggan yang memang tidak mau terima Kak. Kadang biasa dia marah gitu ya, tapi ya gimana caranya kita lah menyampaikan kepada pelanggan. Ya biasanya kalau pelanggan yang agak sedikit emosional seperti itu, saya tidak melakukan langsung menyampaikan bahwa hari ini tidak bisa. Jadi saya ada jeda waktu dulu Kak. Saya jadi misalkan pelanggan hari ini jam ini dia marah kepada saya, minta hari ini di pemasangan di jam ini. Saya deadline waktunya dulu, saya undur sekitar setengah jam atau paling 1 jam kemudian ya baru saya kunjungan ke rumah pelanggan. Setuju Alina. Dan saya pernah baca ternyata memang di kayak masalah psikolog kalau tidak salah, orang marah itu hanya sekitar 5 sampai 10 menit. Betul Kak. Kalau dia berarti kalau ada orang marah lebih 10 menit berarti antara bukan orang atau memang orangnya terlalu temperamen mungkin. Tapi saya setuju seperti itu. Itu mungkin dari hasil pengalaman juga kerja selama ini ya. Tapi kalau saya tanya seperti ini, lebih susah jual mobil atau jual IndiHome? Sama-sama susahnya sih Kak. Sama susahnya? Iya. Soalnya mobil produknya aja. Iya. Internet kan, ya ini menurut saya ya Lina. Kalau internet kan semua pasti butuh, semua pernah pakai lah meskipun harganya mungkin ya agak mahal atau agak murah itu tergantung kemampuan orang. Tapi kalau beli mobil ya semua butuh tapi ya tidak bisa langsung. Oh saya mau beli mobilnya satu. Betul. Lebih susah yang mana? Sepengalamannya lah. Kalau pengalaman saya sih Kak, sebenarnya kita jual produk itu tidak ada yang susah Kak. Saya jadi salah bertanya kayaknya ini ya. Kalau kita mencintai kita punya pekerjaan, insya Allah pasti tidak akan susah Pak produknya. Iya. Itu kayaknya judulnya harus itu ya. Tidak ada yang susah dalam menjual. Tidak ada yang susah dalam menjual. Yang penting itu intinya Pak. Kalau kita cintai pekerjaan kita, suka dengan pekerjaan kita, pasti jalannya Kak bagus. Iya. Oke. Yang penting kalau kita menawarkan pada pelanggan sesuai dengan spek apa yang kita sampaikan kepada pelanggan bahwa produk kita seperti ini dan penjelasan kita bagus kepada pelanggan, pasti pelanggan akan berminat. Oke. Nah, kalau tadi dari sisi susahnya menjual atau marah-marahnya pelanggan, ada pengalaman lain tidak yang
mungkin baru teringat, oh saya pernah kayak gini pas jualan dulu. Saya malah lebih penasaran pas masih di pengalaman sebelumnya, ada enggak kayak atau paling jauh pernah menjual atau tantangan menjual itu seperti apa? Oh banyak Kak. Kalau dulu Mungkin dari jauh atau dari tempatnya atau orang-orangnya yang gimana? Ada enggak? Oh banyak Kak. Dulu 14 tahun. pengalaman saya sih dulu waktu di mobil Kak, kita kan biasa menjanjikan pelanggan yang tadi yang saya sampaikan di awal Kak, kita menjanjikan pelanggan bahwa unit kendaraan tersebut akan tiba 1 minggu kemudian, tapi ternyata meleset dari seperti itu. Dan pelanggan pada saat misalkan hari Senin ya Kak, hari Senin itu dia harus ambil unitnya, sementara unitnya nggak ada, belum tiba, nanti 2 hari setelah hari Senin, karena disebabkan oleh kendaraannya tibanya nanti di hari Rabu. Masalah pengiriman. Dan biasa itu pelanggan ada yang sudah marah-marah ingin melakukan pembatalan. Iya. Tapi pernah sampai ada yang batal? Pengalaman saya sih Pak, atau Lina yang bayar? Bayar mobil? Kayak ya besar ini. Pengalaman saya sih Pak, alhamdulillah selama bekerja di perusahaan yang pertama sih belum pernah sih Pak. Belum pernah ada yang batal ya. Syukurlah ya. Tapi kalau selama pengalaman di Telkom deh, kalau tidak salah 2017, 2018 bergabung? 2020. Tadi? Oh 2020, Oke. Selama ini menjual produk apa yang paling susah kamu jual dari Telkom, Lina? Yang pengalaman kan paket-paket berubah, sekarang juga ada Orbit atau mungkin juga pernah tawari add-on, apa yang menurut kamu paling susah dijual? Triple P. Kenapa? Karena karena pelanggan biasanya kalau kita menjelaskan paketnya, biasa pelanggan kan bertanya, paket ini digunanya untuk apa-apa. Kita sudah menjelaskan kepada pelanggan biasa bertanya lagi kepada kami, bilang bahwa telepon ini gunanya untuk apa? Gak penting, Tapi ya mungkin memang telepon rumah sekarang jarang yang pakai, apalagi sudah ada handphone segala macam. Betul Kak, betul. Nah kita beralih sedikit dari dunia kerjaan. Iya. Kalau misalnya selain bekerja di Telkom sekarang, Lina ini ada tidak kesibukan lain atau ikut ya bisa hobi, komunitas atau mungkin usaha lain yang lagi dijalani sekarang, ada tidak? Atau sibuk selain kantor deh apa? Komunitas saya nggak ada ikut komunitas Kak saat ini. Cuma saya ada usaha bersama saudara saya, itu usaha catering. Wih. Sekarang lagi usaha catering. Keren. Jadi kalau dulu kan memang saya pernah usaha catering juga. Saya pernah makan kemarin ayam asam manis kan, sama ayam gepreknya ada. Enak kan? Enak. Itu sekalian numpang promo kayaknya. Namanya apa? Kayaknya nggak apa-apa. Dapur Mama 54. Dapur Mama 54. Ada tempatnya? Ada. Oke, nanti bisa lah kita pasarkan tempatnya. Pak GM juga pasti harus coba ya. Harus dong Kak. Oke, sudah berapa lama jalannya catering? Dulu sih pernah saya catering dulu di 2017 sempat tapi sempat berhenti karena adanya corona. Dan pada saat itu juga kebetulan saya kan kerjasamanya dengan kakak pada saat itu dia ada pulang kampung Kak, jadi ada kegiatannya, jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai lagi pelan-pelan ya. Dulu saya kerjasamanya sama Bank BTPN. Oh, jadi ada ikut program UMKM gitu? Enggak sih Kak, enggak. Kebetulan kan itulah tadi Kak, dunia market itu enak, banyak teman. Jadi kita sisa promosi aja, pasti dia bercabang-cabang promosinya. Iya, tapi kelihatan loh Lina, artinya saya sendiri ngelihat Lina yang bicara dengan sigap itu udah pasti pengalamannya nih banyak, mantep lah. Saya juga dulu pernah jualan Lina, jualan sales kartu kredit tapi beda produk lah. Tapi kalah Kakak. Saya dulu jualan pertamanya itu panci loh Kak. Panci? Iya, sebelum saya masuk di perusahaan pertama di Boso itu saya jualan panci loh Kak. Iya, itu tantangan saya. Iya. Kalau saya spaghetti pernah ke SD, tapi itulah maksudnya kita itu terbentuk dari situ ya Lina. Iya, betul. Artinya kalau udah tahu lapangan pasti kayak ada perasaan bukan masalah malu lagi, lebih ke ini cara menjualnya bagaimana ini. Jangan sampai pelanggan takut atau apa. Menarik ya Lina pengalaman. Oke, mungkin satu terakhir Lina yang mungkin jadi penutup, istilahnya menjadi inspirasi sekaligus perkenalan buat teman-teman. Mungkin waktu memang tidak banyak ya, tapi kasih deh satu hal kalimat yang pesan yang mau disampaikan buat teman-teman, apa bisa mau pencapaian PS atau kayak lebih ke pelajaran hidup yang sudah dijalani Lina selama ini itu apa, prinsip juga bisa, silahkan apa yang mau disampaikan. Kalau prinsip saya itu bekerja selalu berpikiran positif.
Jadi saya tidak pernah berpikiran negatif. Apapun itu saya tidak pernah berpikiran negatif. Jadi saya bekerja, saya tidak mendengarkan hal-hal yang negatif. Karena kalau saya mendengarkan hal-hal negatif, saya tidak akan fokus untuk berjualan. Iya. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang dengan keberhasilan saya sebagai seorang marketing, memang saya bekerjanya itu dengan selalu berpikiran positif. Itu Positif aja, thinking. iya Kak. Jadi itu yang mungkin salah satu motivasi yang saya kasih kepada teman-teman. Jangan selalu cepat menyerah, Oke. jangan menyerah, selalu berpikiran positif, dan jangan lupa berdoa. Sepakat. Itu pesan tadi pas kita apel ya kayaknya. Iya. Sampai Pak JM itu bilang, berdoa jangan umum katanya. Sebutkan hari ini saya harus dapat berapa. Oke. Lebih spesifik katanya doanya. Iya. Oke, sebelum saya tutup, siapa sekarang jadi sosok penyemangat Lina sih dalam hidup? Mungkin bisa keluarga atau siapa? Menjadi motivasi dalam bekerja, saya harus mencapai ini. Itu siapa sekarang? Keluarga Kak. Tetap keluarga ya? Iya. Karena prioritas keluarga adalah nomor 1. Amin, pasti itu. Semoga usaha catering dan juga ya jualan-jualannya ke depan ini bisa lancar terus ya Lina. Amin. Dapat jualan yang bagus tapi Siap. Oke, makasih Arlina buat waktunya hari Terima ini. kasih, Mudah-mudahan bisa jadi inspirasi lah atau mungkin perkenalan buat teman-teman dan ke depan semakin banyak lah teman-teman yang bisa kita undang juga ke sini. Oke, teman-teman semua, sobat orang baik, itulah tadi interview kita dengan Lina. Sampai jumpa di sesi orang baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.